Beneran gak sih kita bisa jadi Indonesia emas? Karena kita udah masuk 2025, kita sudah menjadi 80 tahun, tapi kok kayaknya sama-sama aja. Prof. Anhargongo menyebutkan bahwa pemilu tahun lalu ialah pemilu yang paling jelek daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Terus terang aja, pemilu yang kemarin ini itu adalah pemilu yang menurut saya pelaksanaannya sangat jelek. Pemecatan itu merusak kariernya 30 tahun. Sebenarnya bukan orang yang memberhentikan dia yang salah, dia sendiri yang memecat dirinya karena melanggar aturan yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi kesalahannya adalah juga dia tidak mampu memisahkan diri dengan hubungan kekeluargaan. Kalau kita perhatiin, itu sangat banyak kasus di mana pemerintah versus rakyat. Ini berdua saling bentrokan, di mana pemerintah bilang A, rakyat bilang B, dan nggak pernah ada solusi yang baik antara keduanya. Bisa dilihat di puncaknya adalah demo Agustus kemarin, tuntutan rakyat, di mana kenaikan gaji DPR, bahkan DPR joget-joget, bahkan tapi juga rakyat menjarah rumah DPR itu. Bahkan ada yang anarkis. Polisi juga ada yang nabrak. Banyak sekali hal-hal yang amoral, kalau seriusnya tidak manusiawi, kita melanggar Pancasila, yaitu sila kelima kita, keadilan sosial juga tidak diperhatikan. Saya bersikap begini. Ya, ketika saya mahasiswa, saya juga sering melakukan demonstrasi menentang Orde Baru. Tapi saya tidak pernah merusak. Dan saya tidak pernah, yang aneh bagi saya sekarang, sekarang sudah tiap kali ada demonstrasi yang dibakar ban. Iya kan? Apa hubungannya gitu? Nah, tapi bukan itu. Yang saya katakan, saya setuju dengan demonstrasinya. Itu hak demokratis kita sebagai warga negara, sebagai sebuah protes kalau kita tidak setuju. Tapi saya tidak setuju dengan perusakannya. Yang ketiga, kebijakan yang aneh dan nggak sesuai. Dan rakyat pun tidak banyak yang tidak suka. Seperti yang terbaru itu kemarin RUU KUHP, di mana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di berbagai pasal dan sudah banyak dikritisi oleh ahli hukum, dan rakyat-rakyat juga sudah menyuarakan, tetapi sepertinya tetap pemerintah tidak mendengar. Kemudian di awal tahun ada RUU TNI yang sampai sekarang sebenarnya masih diperbincangkan, tapi tidak sebegitu galak, mulai redup. Banyak sekali hal-hal yang kok kebijakannya begini ya. Kemarin juga ada reformasi Polri yang masih ditelaah lebih lanjut. Jadi kebijakan-kebijakan yang sangat janggal ini belum bisa ditangani oleh pemerintah maupun rakyatnya juga tidak diberi ruang. Sebenarnya poin ketiga ini adalah alasan dari poin kedua kenapa bisa seperti itu. Artinya pemerintah dan rakyat itu tidak memiliki keselarasan yang baik. Selalu bentrok, selalu tidak bisa mencari solusi di mana tengahnya. Pemerintah hanya ingin A, rakyat hanya ingin B. Tapi tidak menemukan A, B dari masalah itu tuh apa. Pemerintah tidak mau menurunkan ego mereka, rakyat juga nggak bisa untuk menurunkan apa yang mereka mau, karena dari strata sosial, kelas menengah ke bawah itu semakin banyak. Semakin banyak yang miskin. Walaupun Kementerian Keuangan kita sekarang sedang menggalakkan kebijakan-kebijakan yang menurut rakyat itu sangat pro rakyat, tapi kita lihat juga hasilnya bagaimana, karena secara hasil memang beliau, Menteri Keuangan Pak Purbaya, belum banyak
Tapi secara praktis, dia sudah menjalankan dengan cukup baik dan cukup galak juga. Tapi ini juga menjadi faktor dari lapangan pekerjaan, penghasilan, kemudian pekerjaannya juga pekerjaan yang layak, itu sangat-sangat berkurang. Itu yang membuat rakyat juga akhirnya ya seperti mereka kelaparan akan kesejahteraan yang dijanjikan oleh negara, pemerintah yang tak kunjung datang. Katanya lapangan pekerjaan banyak, tapi mana buktinya? Katanya UMR naik, tapi kok saya nggak dapat? Hal-hal seperti ini yang membuat rakyat resah dan akhirnya melakukan demonstrasi, melakukan kritik, dan itu memang adalah demokrasi. Tetapi, siapa sih yang tahu demokrasi? Terutama pemerintah. Apa itu demokrasi? Bagaimana kehidupan bersama kita ke depan? Dalam arti kata begini, ada kata demokrasi yang tiap kali menjadi persoalan di antara kita. Sampai demokrasi ini sistem yang kita pernah gunakan itu ada sekarang yang keempat kalau nggak salah. Yang pertama ketika kita merdeka, pertama awal demokrasi liberal. Lalu demokrasi terpimpin ciptaan Bung Karno. Lalu demokrasi Pancasila ciptaan Soeharto. Lalu sekarang jadi sudah 3 demokrasi yang kita lewati. Sekarang kita mengatakan demokrasi reformasi. Dan artinya apa? Itu berkaitan dengan kritik, dengan keterbukaan untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Nah, dalam berbagai kesempatan memang Prabowo juga mengatakan, ya Anda boleh melakukan kritik, tapi dia mengakui bahwa memang dikritik itu juga sakit, nggak enak gitu. Tapi kan ketika kita melakukan kritik, persoalannya bukan pada kritiknya itu sendiri, tapi isi kritik itu yang penting. Nah, kita lanjut ke 4, yaitu omongan yang manis tapi tindakannya kurang. Atau sekarang banyak orang yang ngomong ya si A hanya omon-omon, si B hanya omon-omon. Ya memang hasilnya nggak ada. Kita cuma korupsi akan basmi. Tiap bulan ada korupsi memang terbasmi, tapi itu adalah bukti juga bahwa sangat besar korupsi yang ada di negara kita. Jadi hal-hal seperti itu harus jelas. Kalau sekedar kita ngomong emas-emas, ya kapan selesainya? Nah, yang kelima itu adalah korupsi, di mana di bulan ini saja sudah banyak kasus korupsi yang terjadi. Dari Sumatera, ada di Lampung, dari Pulau Jawa, ada di Bekasi, dari mana-mana, semuanya melakukan tindakan korupsi. Bahkan di rezim yang sebelumnya juga banyak kasus-kasus korupsi yang baru terungkap di rezim ini. Di video Prof. Anhar Gonggong juga beliau sangat meresahkan kekecewaannya terhadap Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang sekarang sedang terjerat kasus korupsi. Karena begitu besar faktor pendidikan untuk masa depan, tapi nyatanya sebagai menteri, kementeriannya melakukan tindakan korupsi. Hal-hal seperti ini, ya memang bayangin aja korupsi itu kemarin satu kali tindakan 6,6 triliun. 6,6 triliun. 6,6 triliun. Bayangkan, itu semua dikorup untuk pribadi. Ya, yang hidup enak. Mereka tiap hari beli mobil juga bisa. Dengan hasil yang tidak adil. Mereka punya jabatan, mereka punya proyek, mereka ambil itu uang-uangnya yang harusnya memang buat fasilitas rakyat juga.
tapi akhirnya jadi buat fasilitas pribadi. Di mana keadilan sosialnya? Sila kelima. Akhirnya memang kita tidak menggunakan Pancasila. Yang menjadi persoalan di kita, ini kan berkaitan juga dengan permainan korupsi antara pengusaha dengan birokrasi. Juga yang dipaparkan oleh Profesor Anar Gonggong, di mana Pancasila saat ini berada, apakah masih menjadi suatu hal pedoman hidup rakyat Indonesia, baik itu rakyat biasa ataupun pejabatnya, atau hanya sebagai pemanis negara?